Assalamualaikum, kembali lagi bersama kita Senior Paps Podcast Alumni Priuk dan sekitarnya. Paps. Kali ini kita mau bahas Ekonya batin dulu ekonya. lanjut. Kebanyakan nih. Ya mau bahas teman kita, case kita, satu personil kita. Nggak boleh ya personil ya? Iya nggak Sama dia lah ya. Case. Case kita. Ya dari sudut kanan Bayu Anggara alias Bodoh. Bodoh. Narasumber. Gesta. Halo guys. Gua Kodong. Sehat dong. Sehat, alhamdulillah, walafiat, semua syukur ya. Sehat dong. Sehat dong. Ya, lu ada lagi? Lu nanya. Gue belum. Nanya jelas sehat gitu. Iya, ntar aja dah. Sama gue udah ngeliat lu sehat. Jadi seperti yang kita omongin di episode sebelumnya, untuk 4 episode ke depan itu kita akan bahas masing-masing dari sono sini dan sono. Tapi jangan ada dendam ya bahasa Kali ya. ini kita fokusin abis-abisan ke Bodong. Ombots. Karena kalau boleh jujur, Om Bots ini gue kenal sama dia dari sama kayak Vicky dari SMP karena dia senior dan kakak kelas di SMP 30. Itu reaksi gue ketika pertama kali ngelihat beliau takut dan males karena mukanya serem. Lu masih ingat ininya 30 nggak sih? Marsnya 30? Ada di handphone gue masih. Belajar SMP Negeri 30 bersatu di dalam persaudaraan. Gua doang yang beda ya. Makanya sekolah 30, makanya pinter. Taruh dulu, lu kenapa bisa masuk 30? Lah, gua pinter dulu coy. Dulu ya. Gua pinter. Cuma gua Lu reaksi lu pertama kali ngeliat Bodong gimana? Bodong dulu tuh ini coach volley gue. Nah, terus? emang poli dia. Volley dia. Oh, Lu ikut tanding nggak sih dong? ikut. Ikut ya. Ah, lu mau ikut bagian berantem doang dong. Ini buat jempol kecemplak terus lagi ditarik. Poli. Volley. Oh, poli. Kalau lu ketemu Bodong SMA kan berarti kan? SMA. Reaksi lu ngeliat muka dia pertama kali gimana? Geli. Enggak aja di belakang ada yang ngitikin. Geli-gelian lah. Iya, kita temenan udah lama. Kalau gue baru temenan Bodong itu kelas 2 ya dong kita itu. Enggak, kelas 2. Kelas 2 ke sekedar kenal. Kelas 2 kenal karena Tapi Bodong kelas- kebetulan satu kelas sama mantan gue. Cie. Teng. Tonton. Kayaknya asik tuh ntar ngebahas mantan masing-masing. Nanti ada momennya. Gua dong yang nggak punya anjing. Ada dong. Mantan PDKT-an mah banyak. Ada dong. Itu yang dibahas. Cilok bola. Lu bareng sama mantannya dia kelas 2. Iya dong. Sekelas. Lu emang yang iya. Sekelas. Yang jalan Dua- udah kerja. 24 kan? 24. Iya kan 24. Gue aja di 25. Jadi ya itu awal pertama kali tahu. Sebenarnya waktu SMP udah tahu kelas 3 itu kan gue ikut volley. Itu udah tahu gila nih coach lumayan ini juga ya, jago juga gitu ya. Nah, terus Jago apanya? jago nyemes. Oh, jago nyemes. Yang suka pakai loncat. Muka yang gua cuma. Lu bisa loncat. Enggak, dia dulu suka cenut-cenut ya. Smash. Iya. Cenut karena kamu. Enggak mati. Iya. Terus pas masuk di SMA, ternyata gue ada di SMA yang sama. Dan waktu itu gue inget banget, gue ketemu lagi itu waktu di SMA-nya. Jadi kita SMA-nya kalau misalnya mau digambarin ya, kita SMA-nya itu numpang di SMP 136. Oh iya. Ya kan, Karena kelas masih satu. dibangun. Kelas 1 numpang di SMP 136. Habis itu nah pernah tuh gue datang pagi-pagi. Nah pagi-pagi ceritanya gue dulu kalau sekolah itu kan pakai bris ya. Bris atau bril krim. Oh iya, bris. Nah, terus- Zaman bris ya. Itu hujan. Hmm. Hujan terus pada lumer-lumer di jidat gitu. Di jidat tuh. Nah, terus Pernah si- ngerasain gak tuh kayak gitu tuh? Pernah ngerasain kan tuh? Nah terus si Bodong nih yang pertama kali,
ada kakak kelas yang ini lagi. Oh, iya. Dia lagi kayak nunggu gitu di depan Saganan gitu kan. Boy, jidat lu tuh. Anjing gue serem banget ya. Takut gue. Dengan muka garang kayak gitu ya kan, anjir. Kelas 2, gak taunya Bodong sekelas sama mantan gue. Nah itu tahu, wah ini yang kakak kelas yang Mantannya masih dikasih rahasia ya, masih rahasia ya. kita Rahasia umum, tapi Kita belum tahu. rahasia umum. Tapi rahasia umum. Cuma dapur umum dong. nah abis itu kenal terus pas kelas 3 kita ada di kelas yang sama di kelas 3 bahasa itu ternyata anaknya dulu yang gua wah gila ini senior yang gua ini banget nih gua segani lah ya kan. Wah, gila, gua kalau ketemu dia tuh selalu berusaha untuk berbaik-baik hati. Oh, ngeri kelas mana? Pas Kalau kelas ngeliat Bodong itu mukanya langsung, wih, siapa nih? Penuh karisma. Bukan karisma Supra. juga sih. Kamsong. Iya, orang Anak pasti abung kalau sokin. ngelihat Bodong itu pasti, iya anjir. Ini orang apa bukan gitu ya. Ntar dulu. Dari tadi kan Aduh. dari tadi Dokter, Aduh. nah terus awal cerita Bodong senior, kelas 3 jadi sekelas. Hmm. Itu menimbulkan pertanyaan. Jadi rupanya Bodong ini D4 SMA-nya. Dia tadinya senior, akhirnya bisa jadi bareng. Sekolahnya di mana sih emang? Bukan, nyokap gue dulu untuk biaya SMA tuh lebih setahun. Oh, lebih setahun, Jadi ya. harus dimundurin dulu, jadi biar 4 tahun habis. bisa. Nah kalau gue tuh dari rumah Bodong dari SMP, karena rumahnya deketan di daerah Kebantenan. Mau nggak mau angkotnya sama kalau pulang sekolah Atau berangkat. atau berangkat. Nah mau berangkat ataupun mau pulang, kalau dia udah ada di angkot itu, gue mendingan terlambat atau pulang telat daripada suruh satu angkot sama dia. Tuh guys. Saking serem itu mukanya nih orang. Sama tuh. Sampai Lu bisa akhirnya bayangin deh mukanya deh. Masuk SMA, begitu lagi kejadiannya. Bangke ada kakak kelas ini lagi kata Tuh, gue kan. kan. Sampai potong cerita jadi sekelas. Jadi ketua kelas gua. Katanya orang PA. Itulah kalau belum tahu, jangan lihat buku dari sampulnya. Nah, ya Lihat kan? dari harganya. Dari harganya. Mahal apa enggak? Kalau mahal jangan beli. Buku coy. Tapi itu kan dari kita nih dong, dari kita bertiga udah bilang reaksi kita atau respon Tunggu, kita tunggu, pas tunggu. saat kenal sama lu. Tunggu dulu. Apa dulu? Tadi 30 ada Marsnya, masa 10 nggak ada Marsnya? Enggak tahu gua. Waduh, Enggak tahu. Emang ada 110 enggak ada. Ada. Coba lu nyanyi. itu Kami pelajar. 30 juga. nggak ada ya. Waduh, 10. Makanya kita ini berasal dari apa? SMA yang sama. SMA yang sama 110 ya. ya? 110 10 Turah. Jakarta Utara. Ah, 110 Jakarta Utara. Jakarta Utara. Gua, Egi sama Piki satu SMP cuma beda angkatan. Hmm. Agung beda SMP, beda angkatan juga. Sampai Sama walaupun gua. ujungnya jadinya sama. Akhirnya sama. bareng. Walaupun Agung juga nggak bareng-bareng amat sih. Agung kan juga sama kan lu nggak? Apanya? Sama kan lu kelas 1 bareng Piki. Iya. Kelas 2 enggak kan? Enggak. Lu masih tetap kelas 1 kan? Masih betah. Masih lebih kan betah. biaya lu kan? Gua kalau Betah. betah dong. Biaya masih 4 tahun. D4 juga. Gua masih betah dong. Nah tadi kan gua bertiga udah bilang nih reaksi gua atau respon kita orang pas ngeliat lu pertama kali. Lu inget gak ngeliat kita orang dulu kayak apa? Enggak. Ya, Enggak ada yang ingat tuh. Sumpah. bohong kayak dong namanya lagi on air bohong kayak apa biar jalan cerita. Iya. Enggak ada. Ya mungkin gini ya, apa ya? Enggak, karena emang tahun itu senioritas masih 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 senioritas itu berasa. masih tinggi. Iya, masih tinggi. Hierarkinya masih ada. untuk Iya. belum lihat ke bawah tuh kayaknya males ya. Iya, jadi kalau lu minimal harus sejajar sama gua gitu. Atau dalam paling enggak artian ada satu angkatan ada lah. sesuatu hal yang mencolok. Nah, entah Tawuran lu- di barisan depan. Ya, kayak gitu-gitu. Itu yang di zaman sekarang ini nggak ada, udah hampir nggak ada ya. Jadi bedanya gitu. Itu zaman dulu sama sekarang. Memang zaman dulu terkesan kayak senioritas itu kayaknya wajib gitu atau segala macam. Tapi itu sebenarnya memupuk rasa hormat kita bener. sama orang yang lebih tua daripada kita. gitu. Bener. Nah kalau anak sekarang, ya gue bukan nyalahin anak sekarang ngejudge ya, atau bukan ngejudge generasi ya. sekarang enggak. Cuma mungkin saat ini senioritas dihapuskan, tapi akhirnya jadi anak-anak nih kadang suka kelepasan. Mungkin tanpa mereka sadari, akhirnya mereka terlihat kayak songong gitu ya, sama yang lebih tua. Bisa. Kayak dari cara ngomong aja tuh. Kalau zaman dulu kita kayak Ya. ngomong anjing aja gitu ya, misalkan anjing gua nggak bisa. Tapi kalau sekarang
nggak bisa anjing jadi terkesan kayak ngatain orangnya gitu. Ya bener itu tadi dia bilang, kayak dulu itu senioritas emang berasa banget sampai akhirnya sama. Iya. Ya dulu itu kita panggil bang, kak, bodong, sampai sekarang nyet, cing, Iya. gitu. Bener tuh. Kadang nama bapak. Oh, kalau itu bukan kadang, itu wajib. Itu wajib. Tapi Si Agung bapaknya siapa deh, gua nggak tahu. bapaknya Firman. Mansur. Oh Mansur, iya Mansur. Gue lupa. Makanya bener-bener Gimana namanya namanya Agung dia? Firmanto. Namanya Nama dia, bapaknya Firman. Firman. Mansur lupa. Kalau bapaknya Gacret ada Advent Bangun, gua panggil Om Advent Bangun, aktor laga. Mirip mukanya sama badannya. Tapi salah loh. Orang kebanyakan bilang bokap gue namanya Mansur ya. Tapi salah. Ini siapa? Manchuria. Surman. Bukan. Kan orang dari Firman ya kan, cekannya Mansur. Gue yayain aja biar gue tahu. Oh iya, mampus lu gue bohongin lu. Ya kan, sampai sekarang lu kebohongan kan? Iya. Nama asli bapak lu siapa emang? Hah? Tirto. Tirto Mansur. Tetap ada Mansurnya. Pokoknya Mansur harus tetap ada. Ini kita maunya Mansur. Itu dia. Makanya udah kayak udah dicap gitu Mansur. Gue ya kan kamu udah mati gue enggak ya ini ya. Makanya misan bapak lo ganti jadi Mansur. Gua nggak mau tahu. Terus kalau bokapnya bodong, organisasi salah satu organisasi terkuat di Indonesia. Makanya tampangnya begini. Nggak perlu disebut lah. Iya. Makan di Solo, makan di Solo. Endorse dong. Kirim dong. Di Solo Bang Ngemil. Risol dari Agung. Umang Lalu Ngemil. lu kenapa masuk Skulptura dong? Masuk Skulptura. Gini, gua dulu ya alhamdulillah name gua lumayan bagus ya lulus SMP. Sebenarnya di Nembak apa joki? enggak bener. Enggak pas kerusuhan gua terakhir tuh. Oh, salah Iya, salah kerusuhan. berarti. Enggak. Salah. Gua ngambil jawaban. Orang ngejar Temen gua di barang lu belakang. ngejar rapot. Ngejar data rapot. Gua tuh visioner, coy. Sebelum terjadi huru-hara gua amanin diri gua sendiri dulu. Kalau gua ngamanin apa? Indomie. Karena rumah gua deket pasar lontar. Nih, kenapa gue pilih 110 pada waktu itu? Gue beberapa sekolah yang terkenal lah ya, kayak 13, 52. Kan dulu pakainya kartu kuning ya, untuk pilihan SMA yang kita tuju. Tiga. Nah, dulu gue sebenarnya pengennya masuk STM 1 Budi Tomo. Cuma sama bokap nggak boleh. Karena zaman SMP aja gue udah kerjanya tawuran mulu, bahkan ditahan di Kodim tuh. Tapi akhirnya ya udahlah gua ngalah ya, namanya anak gitu kan pada saat itu ya yang nentuin pilihan sekolah itu ya orang tua gitu kan. Kita nggak kayak sekarang boleh milih. Akhirnya oke lah gua nurut SMA yang gua pilih tuh sebenarnya 13, 52, 110. Yang terakhir berarti itu ya. 110 itu Oh enggak, akhirnya gua Sama balik. pilihan sama gua. 110 gua taruh paling atas. oh gitu. 52 gua taruh Kenapa lu nomor taruh 2, atas? 13. Itu strategi dong, gua dulu. Strategi dulu. Strategi. Jadi gini, kalau kita terlalu ambisi itu jadi tujuan, agak susah, Nggak dapat itu mentok. nggak dapat mentok. Oh gitu. Nah, Kalau gue terus- sih ngasal kemarin karena gue deket doang. Kalau gue ya Gue juga ngasal lagi. iya. Oh, ini dekat. Karena dulu abang gue jauh-jauh semua. 72, 73 sama 52. Ah, jauh-jauh dulu kata, enak gue bagus-bagus gini. Kalau deket-deket aja. Karena gue pengennya deket gitu. Kalau gue yang ada jurusan bahasanya bang, gue cari SMA. Karena dari dulu gue agak kuat di situ Gue doang. justru SMA tuh gue nggak tahu 110 di mana. Gue juga nggak tahu, cuma tahu dari Gua- jurusan bahasa doang. Iya, gue dulu 13 kenapa nggak gue pilih waktu itu? Karena gue sering lihat Gak bakal masuk lu dong 13 tuh. Masuk depan ada Polres. dia nggak tahu. Gak tahu emang. Tahu, gue tahu. Kalau lu kenal pasti kita nggak nongkrong di sini. Kalau kata almarhum dulu masuk 13 huruf. Siapa yang enggak? Siapa yang enggak ya? Biar taman Iya, Oh Taman yang Dalam. Iya, Taman Dalam. 13 gue ngeliat kayak itu sekolahan tuh kayak orang kerja ya bang, masuk pagi banget. Dia kan lebih pagi dari SMA lain. Pulangnya Emang lebih iya? sore Dia dari SMA udah setengah lain. 7 duluan masuk aja Bandung. Dia masuk setengah 7, pulang Gue baru setengah tahu nih, 4. gue baru tahu. Pulang setengah 4. Gua kan karena gue deket. Kalau Jadi gue tahu gua karena mantan gue di 13. Iya. Banyak yang mantan negara Banyak ya dari kemarin mantan mulu. Mantan-mantannya lelaki. Jangan. Apa sih? Salah dong.
Itu lirik lagunya ada, tapi nadanya beda. Nadanya bener, lirik lagunya bukan. Maafin ya. Lu kan, gua tau lu anak band, tapi kan bukan band yang begitu-begitu dong. Tapi Ben lu kan gede-gede pecat kan. Nah, gue pertama Udah band nama Dok, Jibril. lu besok gak usah main lagi ya. almarhum. Lu besok gak ikut latihan ya. Gua jadi Chester katanya. Chester. Ini bodong ini dulu di Priuk itu ya mungkin Legend. Priuk lah ya. Salah satu Legend. vokalis. Masa hijau. Vokalis dia. Underground. Underground. Udah punya album ya dong ya? Under lagi ya? Udah punya album kan? Udah Itu sempat yang bikin Harmony album itu. kompilasi. Yang gabung itu. Universal Harmony Universal itu. Harmony. Tuh kan anak underground pasti tahu Bodong Jibril atas Universal Harmony Jibril. Basecamp Production. Pakai D ya dong. The Jibril. Jibril. Jibril Cise. Hitam rambutnya putih. Ya, dia ini dulu vokalis band metal. Jibril. Death metal. Lu death metal. Death metal. Death metal. Coba kasih dikit dong. Kasih dikit dong. Dikit amat, Bang. Suara angin. Banyak endorse. Copyright, bodoh. itu kayak lebih kayak orang asam lambung ya. Iya. Iya, dulu dia ini vokalis. Jadi waktu kita SMA tuh udah ngelihat Bodong tuh, wah gila nih. Legend. Iyalah, udah oke lah ya. Belum legend lah. Ya sekarang legend. Enggak. Soalnya waktu gua SMA sama Gacrot, ngebandnya latihannya di Basecamp itu tempat nongkrong band dia. Oh iya. Itu tempat band Basecamp ya. studio Basecamp itu terkenal emang aliran underground. Underground. Semua yang main di situ underground. Tiba-tiba datang cecunguk SMA, pakai seragam SMA, masuk ke dalam, latihannya mainnya lagu Mawar Merah, Terlalu Manis. Ya itu kita. Itu band gua sama Gacrot dulu zaman SMA. Walaupun akhirnya selalu ditunggu sama komandan. Iya. Yang jaga studio saudaranya Basecamp. si Tole. Karena bagi dia saat itulah dia bisa ikut nyanyi-nyanyi kalau dia latihan di situ. Selain itu nggak bisa ikut nyanyi dia. Om. Ya, itu tadi sedikit perkenalan. Terus kalau ngomongin Bodong ya gue jadi ingat Bodong itu Nggak bisa. gua ngelihat dia tuh selalu Curhat. Sorry. Nggak bisa. Ya udah kalau nggak bisa jangan dipaksa. Nggak bagus sesuatu yang dipaksa. Bodong itu bagi gua orang yang mempunyai 1000 pengalaman. Dia tuh wah banyak banget lah. Kayak subuh kok. Mirip kan tampangnya juga. Dia itu banyak banget pengalaman di berbagai bidang ya. Salah satunya ya apa? Iya, salah satunya itu debt collector ya dong ya. Wah, iya. Kolektor internal, nggak dep amat. Ya walaupun dan gue salah satu nasabahnya. Iya, debt collector terus juga pertama lu apa? Ini dulu yang di Gading apa namanya? Waiters. Bangket kru. Bangket kru. Bangket kru apa waiters nih? Bangket kru. Nah, bangket kru kan, karena nggak mungkin lu waiters. Karena Lu- terangkap juga. Kalau dibutuhkan kan, kalau Enggak, betok. kalau udah mulai operation, gue jadi waiter. Berapa kali terima komplain selama jadi waiter? Woi, banyak. Kalau bangket kru gue percaya, karena gue orang perantelan. Emang butuh kayak gini bangket kru. Sebenarnya nggak komplainan sih, kadang ada ini ya. Nih, salah satu ya gue ceritain gak lo kalau bisa sama waiters atau pelaku usaha F&B, jangan pernah nyakitin hati atau komplain yang nggak Gak sesuai dengan penting lah, gak masuk akal lah. karena lu nggak tahu apa yang terjadi di dapur. Benar. Saya tahu, karena saya kerja di hotel apa. Benar. Apalagi jangan pernah komplain sama koki. Komplain boleh asal masuk akal. Iya. Dan caranya harus manusiawi. baik lah, gitu ya, nggak sampai ngebentak-bentak. Ingat, itu waiters memang kerjaannya melayani atau servis, tapi mereka bukan pembantu lu. Tuh, mereka juga tetap harus dihargai karena mereka melakukan itu sebagai sebuah pekerjaan. Kerjaan. Gua itu dulu itu orang paling mungkin agak cuek sama atau apatis kalau ada orang dulu cleaning service yang ngepel-ngepel di mall.
Gua kalau dulu itu sebelum gua kerja di hotel atau sebelum gua kuliah perhotelan, kalau ada cleaning service yang ngepel di mall atau di hotel, gua lewat aja. Nggak pakai permisi, nggak apa. Ketika gua udah ngalamin kuliah perhotelan, kerja di hotel, bener. gua Lu sama cuy ya. Gua mendingan muter balik cari jalan lain kalau ada cleaning service lagi ngepel di lobby mall, lobby hotel apa. Bener. Sampai sekarang alhamdulillah kebawa gitu-gituan. Jadi lebih appreciate lah ya Iya, sama appreciate harus. pekerjaan teman-teman kita yang lain juga. Habis sweater apa dong? Hah? Habis Habis sweater. Wom. Itu Itu bukan kan lu belum. di sport itu ya, sport. Di KBN dulu lah. Oh iya, KB-nya di apa lu? Sakam. Sakam centeng. Oh iya, yang taruh di itu ya, apa? Yang kalau di penjara-penjara yang di pojok-pojokan itu. Tower. Tower ya. Tower. Iya dong ya. Takutnya ada yang ambil bahan ya kan. Sniper dong. Ada yang Splinter. Splinter mah gurunya ini. Pernah ninja. Michelangelo. Habis itu Itu baru ke Lo di situ Wom. lama juga ya? 5 tahun. 5 tahun ya, paling lama berarti. Iya. 5 tahun. Habis itu jadi Wom. WOM. Terus Finance. dari WOM ini apa? Win. Teknis heboh. installer CCTV dulu. Ah, itu gua nggak tahu tuh. Iya Yang gua ke Palembang gitu. sama si itu Gogo. Oh bukan. Bukan. Gua Power itu Ranger. setelahnya. Gogo Go pantopel. Ranger. Gogo pantopel. Oh, lu go pantopel Gogo lagi. di Dharma kan? Bukan, temen gue yang ke Bantenan si Oh, Tender. itu. Gua- Gogo itu apa ya? Power Ranger. Bukan, Kamen Rider itu. Bandita kan Gogo. Gorgo. Yes. Dong. Nah, habis itu dong Abis di itu, Wom. abis itu installer CCTV itu sampai ke Palembang, ke itu gua masang CCTV ke Cilegon gitu-gitulah. Masang tuh dong. Terus iya, Installer itu masang ya? iya instalasi, menginstal, Menginstal. instalasi, masang CCTV. Masang. CCTV doang. Nggak pakai Masang, DVR. masang. Nggak pakai DVR. Masang CCTV installer. Installer. 2 tahun aja Muter ngomongin aja begitu. kapan dulu aja. Gua Sampai kenapa 2 gua tahun. ngikutin ya? Ya nggak apa-apa Jerot, kalau lu gua maafin lu. Gua paham lu Jerot. Iya. Gitu, habis dari situ terus balik lagi ke WOM tapi bukan jadi kolektor, jadi surveyor. Yang survei. Survei orang mau ngambil motor gue yang survei. Oh, itu biasanya tuh dikasih amplop tuh dong. Kasih. Iya kan? Cuma amplopnya coklat. CV. Isinya CV. Bantuin saya dong Bang biar masuk WOM. Oh, iya. Tolong ya Mas ya, biar ya. Nah, terus ujuk-ujuk jadi barista ini gimana ujungnya? Ini dulu Masih belum dia selesai kru film. film. Oh, sampai saya dong. Iya. Ya sebelum lah. Sampai saya. Nggak mau banget tuh bareng gua. Habis kan masih ada itu kan, ada masalah dikit. Jadi kru film. Pertama kru studio lah, kru studio ya di Net TV. Terus Egi gua ajak bareng. Lagi lo ajak ya. Terus Pengangguran saya dulu. Iya. Jadi gitu, ketiuk gitu. Ini Lanjut. setelah itu dari di studio ya pengen lagi nambah wawasan soal broadcast ya, akhirnya gua geser ke sinetron, Sinetron, iklan gitu. Akhirnya gua Sinetron gabung apa di- itu dong? Dulu terakhir itu sinetronnya RCTI ada Apa itu? sebelum Covid tuh Bukan orang miskin Tersanjung kan? baru. Bukan. Bukan tersanjung Iya, sampai udah lama 8, gua. 1 sampai 8. Itu mah zaman lu SD gua. apa judul sinetron? Yang mana nih? Yang mana? terakhir. Yang terakhir itu orang miskin baru. Orang miskin. Namanya itu Teddy Syah sama si Tessa Kaunang. Orang kaya. Oh, tapi itu udah nggak sama gua ya? Udah enggak. Udah nggak di bara itu. Udah enggak. Yang nama Bara Arca itu dulu Apache. Apa C? Lumayan banyak apa ya? Pengalaman baru segala macam gitu. Terus Terakhir Covid. Sebelum Covid kecelakaan dulu gua. Lu kecelakaan mulu dong. Ntar kita ke situ bahasa dong. Bahas kecelakaan ntar ya.
Salah satu, Dan gua COVID, punya kenalan, COVID. ada beberapa orang banyak, tapi ada 2 orang yang sering banget kecelakaan. Dulu sama ada satu pemain gitar gua tuh si Indra Mandor. Gue cuma 3 kali kok. Tapi parah. Sebulan. 3 kali Tulang sebulan. semua. Tulang semua yang kehantem. Lanjut tuh muka. Kalau gue malah 2 orang. Bodong Megi. Iya, gue sempet tuh pas dia kecelakaan di tol itu. Aduh, gue sekirain 2 dia kali udah kan nggak dia? ada itu. Satu Iya, Starlet 2 kali Starlet sama Rio. Iya. Itu kan dua-duanya habis gue bangunin paginya. Iya. Itu berangkat Yang Starlet berangkat terbalik malam. tuh mobilnya. pulang pulang Rio dari tuh. dari rap itu. Enak nih cuy, naik mobil Rio sama itu, lu nih iya, cuy, lu. pelan-pelan banget. Tuh, pas gue ngomongin Pulang dia kuliah tuh. kan itu loh ya Rio. Iya, Iya. pulang kuliah itu. Akhirnya Iya. lu pulang ya? Itu paginya gue yang bangunin. Iya, dia yang bangunin. Oh, Kan gua- dia gua dulu pikir- waker gua bodoh. Enggak Gue pikir dua-duanya ini, Enggak, satu pagi. malam. Yang Starlet pagi mau berangkat. Nah, itu gue tahu. Dia terbalik, bapaknya di belakang. Iya, iya. Nelpon ke dia, "Bang, ini ada apaan macet?" Mobil Starlet terbalik, Pak. Oh, terus supirnya gimana? Nah, ini lagi ngomong. Bego ya. Abis itu Rio kejadian. Tapi itu yang lebih sakti bapak gua lagi almarhum. Itu kan karena bokap gua berangkat tuh bareng tuh dari garasi bareng, terus gua bilang, "Pak, duluan dia sono udah agak telat." Gua ngebut kan, nah, kecelakaan itu lah, bokap nelpon. Ya udah, Pak. Itu sono kan gimana? Ya ini lagi nelpon. Iya. Akhirnya bokap nyusul kan sampai ke lokasi kecelakaan. Terus, "Yaudah ya ikut anterin papa ke kantor," kata dia. Gue sampai ke kantor, gua pikir dari kantor mau dibawa ke rumah sakit atau apa. Dikasih kunci mobil lagi, udah Gi, sono pulang, gak usah kuliah. Lah kaki gue aja masih gemeter, bapak gue suruh nyetir lagi pulang ke Priuk. Kata gue, ini si bapak saya apa bagaimana ceritanya? Setelah mau pulang mau kuliah ini bawa lagi sono. Lah, si bapak ada lagi model lah kata gue. Itu gue pulang dari kantor bokap sampai rumah, nyetir di pinggir aja, gak berani ngebut-ngebut, gak berani naik 60 dah, pelan aja udah. Babe, Terus babe. dong bahas yang tadi dong terakhir apa? Akhirnya jadi barista. Jadi barista tuh gimana Nah, caranya jadi dong? Pas Lu belajar Ya lu dulu bisa apa gimana? tiba-tiba nyasar ke Belajar. jonggol jadi barista tuh apa? jadi gini, pas ya habis sinetron itu terus Covid kan. Kecelakaan terus Covid. Lockdown. Oh, zaman lockdown ya. Nah, akhirnya hilang nih. Akhirnya itu sinetron yang tadinya udah dapat prime time. Jadi kalau di sinetron itu prime time itu antara jam 5 sore sampai jam 9 malam. Oh iya iya iya. Gua udah dapat di jam 7 bagus tuh ya. di RCTI. Karena di lockdown akhirnya kegeser. Oh, Terakhir iya. kegeser ke jam 11. Dipindahin setnya ke studio, akhirnya nggak dapat feel-nya. Iya. Akhirnya bungkus tuh sinetron. Ya, Selesai. sayang tuh ya. Tapi gue Nah. belum pernah nonton dong. Emang. Emang gue nonton. Dan lagi emang siapa yang masih nonton TV? Ya gitu zaman-zaman habis Covid itu udah kayak TV itu udah kayak Sebelum Covid. sebelum Covid. Sebelum Covid. Makanya kan lockdown pas karena Covid. Akhirnya jadi si sinetronnya bungkus. Iya, itu udah Nah. kebanyakan YouTube kan ya. Ya seiring Udah mulai ya. Udah mulai ya kayak gua kan orang freelance ya. Akhirnya ditawarin lah ini tempat waktu itu ya yang jalan cuma bengkel nih. Nah, adanya kafe ini karena manfaatin gedung kosong. Waktu itu ada gedung kosong di depan, nutupin si kafenya nih. Akhirnya maunya di sama si bos, apa si owner, ini gedung kosongnya di ajan. Ajan dong. Ajan ya? Break Oke, dulu ya, Dam. break dulu, oke. Iya, Break dulu ya. Oke, ntar nanti lanjut kita lagi ya. lanjutin lagi setelah sholat asar. iya. Sholat dulu kita ya guys. Oke, Teman-teman, yuk yang pada sholat ya. thank you. Yuk, assalamualaikum. Lanjut lagi, geng. Setelah tadi break ajan asar dan break asar, kita lanjut lagi. Dong, lanjut Tom. Oke, sampai di mana tadi kita Yang pembahasan? barista. Barista, kenapa barista, dapat Tom oke. bisa jadi barista? Oke, setelah Barista. fenomena pandemi itu, ya kan? Lagi telat ya. Akhirnya syutingan gue itu lockdown. Dan gue harus berpikir cepat gimana caranya gue harus tetap bisa beraktivitas dan menghasilkan. gitu kan. Iya. Akhirnya Karena itu ditawarin lah Covid sama- itu parah ya. parah Kendala dampaknya COVID ya, berasa dampaknya. banget. Dampak hampir semua orang pasti ngerasain lah pada Wih, saat itu. ngerasain pasti dong. Gitu kan. Colok-colok tuh hidung. Oh, iya. Tes nih ya, tes Iya, spesial. itu harus divaksin. Ada yang kayak mendadak, ada yang miskin mendadak. Yoi. Gitu kan. Mati mendadak ada. Nah,
Nah akhirnya terus gue ditawarin untuk ngawasin di sini bengkel dulu sebelum ada kafe ya. Jadi ini dulu kafe ini memanfaatkan gedung kosong. Dulu ada ruko di depan situ. Dulu ini kosong dong. Enggak, udah ada isinya. Ini bengkel ini udah jalan 2018 untuk HJM Garage ini. Yang mau yang apa motor-motor rusak ke AJM Garage aja ya. Iya, bisa di HJM Garage. Dari 2018 dong. Dari 2018 kita berdirinya. udah Capek ya. udah Pegel. jalan Makanya tuh kadang dari suka 2018. pijetin. capek. Makanya kadang suka pijet-pijetin gitu. Wih, ada mati pijetnya. Ada. Cuma nenek-nenek sih. Gak di Prodopis dong albumnya. Pakai tab. Apa sih? Apa sih? Nggak ngerti sih. Terus akhirnya karena ada ruko kosong di depan yang kepakainya cuma gudang doang gitu ya. Harus diratakan biar si bengkelnya kelihatan gitu. Karena selama ada ruko itu orang mikirnya nih bengkel kayak bengkel pribadi bukan bengkel umum. Oh gitu. Jadi ketutup dari depan nggak kelihatan. Akhirnya diputuskanlah itu bangunan ruko itu harus dirubuhkan. Cuma kalau dirubuhkan doang nggak jadi apa-apa sayang. Akhirnya dapat masukan untuk dibikin kafe atau coffee shop. Nah terus karena gua yang waktu itu disuruh ngawasin di sini, terus ya dipercaya untuk jagain ini dulu ya. Satpam dong. Jagain. Iya benar. Kurang lebih. Lanjut. Akhirnya terus gua akhirnya gue harus belajar untuk soal barista ya, pengetahuan di kopi apa segala macam. Dan jarak waktu yang dikasih gue untuk belajar itu sebulan. Gitu. Ya. Itu lumayan. Itu menjadi barista itu bukan karena film filosofi kopi. Enggak. Justru sebelum filosofi kopi itu dibikin film, gue udah baca bukunya duluan. Casting loh, casting. Nah, kata orang sih gue mirip. Sama Yayan Ruhian. Sama Yayan Ruhian. Siapa yang main? Seto. Pemeran utamanya siapa? Ciko. Ciko. Oh no, Ciko Jericho, gue Ciko Jerusalem. Gue Palestina dong. Gitu. Terus akhirnya ya gue belajar lah. Untung ada mentornya waktu itu ya. Dan alhamdulillah gue difasilitasi lah di sini untuk belajar kopi, untuk tahu dunia kopi gitu segala macam. Ya alhamdulillah banget sempet dikasih kepercayaan untuk ngelola. Gitu. Belajar itu durasi waktunya berapa? Sebulan. Sebulan itu lu. Sebulan. Udah bisa itu. Iya. Bener-bener bisa apa? Iya dasarnya. Dasarnya aja dulu. Udah. Ya. Untuk cara Ya walaupun bikin kopi. kayak bikin latte masih tadinya mau bikin rosetta jadinya bawang bombay gitu. Loh, nggak masuk dong. Iya makanya. Ini bukan plesetan, Bu. Emang Mas beneran. gambar Rosetta. Jadi Rosetta. gambar bawang bombay. Oke. Bukan plesetan. Bukan masalah masuk nggak masuk. Gambar. Rosetta itu gambar nih. Rosetta tuh tadi yang lu minum itu namanya rosetta. Gambar bunga itu ya. Yang gambar-gambar sekarang di atas kopi itu ada gambarnya tuh. Ada rosetta, ada tulip gitu-gitu. Gak perlu anjir. Kayak gue tuh Rosetta itu Nggak dikasih jenis- makan, jenis lapar, kopi. bego. Habis makan, Mau dibilang doon. bego tahu duit. Ih, udah tau dulu tuh punya bini, punya anak. Makanya kalau orang ngejelasin dengerin. Jangan haho-haho. Jangan Makanya gue nanya. Jangan tidur atau main Nah terus sekarang berapa fighting aja sih. udah berapa lama dari running sampai sekarang udah berapa lama jadi barista? Udah 5 tahun. 5 tahun. Selama 5 tahun apa yang paling ribet soal jadi barista? Soalnya gua kan basicnya bartender. Ketika di terakhir gua jadi bartender itu udah mulai geser pekerjaannya, udah harus bisa bikin kopi atau udah merangkap barista. Walaupun alatnya ada, tapi pokoknya pekerjaan bartender saat itu udah mulai bergeser. Bener. Ya kan, bener kan dulu kalau Bener, di hotel bener, kan, di bener, kapal bener. semua ya. Hilang. Kaki Kis tuh mulai kerjaan gua lebih banyak bikin kopi daripada bikin minuman koktail. Akhirnya gua cabut. Nah selama 5 tahun ini apa yang ribet soal barista yang kata lu nih kayaknya nggak beres. Kalau barista sebenarnya sih nggak ada ribetnya sih, cuma kadang
kitanya aja yang terlalu terlalu over dalam mempelajarinya gitu. Kayak waktu itu jadi gua sok dalam gitu ya. awal-awal itu gue sampai kena ada batu ginjal walaupun cuma 0, sekian. Kok bisa batu ginjal? Produsen ya? Karena gini, dulu ya karena gue baru bisa gitu. Jadi Ngegas kan terus, namanya dulu. orang kayak bisa baru bisa bawa motor kan pengennya bawa motor mulu gitu. Nah gue nggak hitungan Lu bisa bawa motor lo? Oh udah bisa ya, sorry. Lanjut. berdebah. Terus jadi kalau di kopi untuk espresso itu kan ini pakai mesin espresso. Itu harus dikalibrasi. Kali berapa tuh? Kali bisa, kali enggak. Jadi si kopi itu harus dikalibrasi gitu kan. Karena ada beberapa metode atau proses yang bisa bikin jadi espressonya itu enak. Jadi kalibrasi itu sama kayak mixing gitu. Oh enggak. Jadi mesin. kalau kalibrasi itu jadi paling enggak tuh minimal 2 hari sekali mesin tuh harus dikalibrasi biar dia menghasilkan standar. kopi yang kita mau. Kali Gitu. sama beras, kali beras. Ya. Ih, Beras. kali beras ih. Iya. Beras kan artinya beras. Udah belum. Udah. Berapa Ntar gua gampar pakai tumit. jatuh dong? Gampar pakai. Emang lu pandai bisa muter. Apa lu mau gua tendang kaki 2? Jatuh. Gue yang jatuh. Mau nggak lu? Tenang aja ngip dong. Berapa sering juga nggak? Sering gini. Awalnya ngobrol sama customer, ujung-ujungnya jadi adu ilmu, jadi debat. Oh iya. Sering. Jadi gini kan, kalau lu pertama kali buka coffee shop di satu tempat gitu, itu pasti bakal didatengin sama Ahli-ahli buka- kopi. Ya, anak kita nongkrong. bilangnya pendekar. Apa tuh? Pendekar kopi. Oh, pendekar Jadi kopi. Anak mereka nongkrong kopi ngerasa, banget lah. iya mereka ngerasa yang orang tahu kopi banget. Dia bakal datang tuh ngetes tuh. Kayak padahal nih kita bikin standar gitu ya, Ya. espresso misalnya dia minta espresso, kita kasih. Dengan santai dia bilang, wah ini espressonya terlalu pekat nih. Dari lihat doang. Cuma namanya espresso itu sudah pasti pekat. Ya iya. Mas, Karena best Basic. kopi gitu. Jadi ada yang so tahu begitu. Atau gini, dia minta manual brew kayak V60 atau Ya. Japanese gitu kan. Dia minta V60. Oh, acidity-nya tipis oh, sih. SCDC. Acidity. Tereret. Jangan terlalu bitter. Kalau ini kan kita nih awam banget nih dong sama kopi dong. Maksudnya apa tuh? Kayak ICDT. Jadi- apa cara gitu? Wah, panjang Bitter. Bitter. Bisa sebulan bitter, dah, Con. bitter. Acidity Pahit. asam, Sebulan nanti itu. bitter, pahit. Jadi gini, tingkat-tingkatnya. kalau jadi ada kopi itu ada banyak metode sih, dan ada beberapa biji kopi. Biji? Ada Robusta, Arabica, Oh, Liberica, iya. terus ada Arabica, Beda. luwak, ada satu lagi ya lupa gue kan. Indo Cafe. Pokoknya ada empat jenis kopi. Nah yang biasa dipakai yang awam itu Robusta sama Arabica. Bayar nggak? Robusta itu pahit, Arabica tuh asam. Nah biasanya yang untuk espresso itu ada yang di mix, ada yang perbandingan 30-70, ada 40-60, Itu atau kebijakan 50. toko atau kebijakan Masing-masing si barista. Gua misalkan Oh, gua pengen nyediain, kebiasaan berarti. jadi gua mau arahnya ke kopi yang mana nih? Yang strongly atau yang light Ya. atau yang biasa aja gitu. Kayak gitu. Nah, setiap kalau mesin espresso itu ada namanya proses kalibrasi mesin. Ya, tadi. Yang tadi, jadi kita pengen rasa kita nih tetap ada di sini nih. Nah, itu tiap hari karena kan jadi kopi itu detail ya, terlalu detail. Jadi lu dari ukuran grinding size itu pengaruh. Dari temping atau temper si biji bubuk kopinya itu pengaruh. Suhu air itu pengaruh. Jenis airnya, merek airnya aja pengaruh. Ya, oh yang lu bilang pakai Clio itu. Ya, gua di sini pakai Cleo. Jadi air itu ada Patra ya?
Amidis yang dipakai tuh Cleo, Patra, Patra enggak? Cleopatra. Anjir. Bangsat enggak dapet gua. Gak dapet. Gua nggak dapet. 3 kali Lu gua nggak di endorse sama Dinus Marco? Pakai Cleo. Nah, kalau yang tadi bitter, acidity apa segala macam itu yang kita bilang manual brew. Manual brew itu lebih condong ke Arabica. Nah, itu yang pakai yang drippernya tuh yang bentuknya. corong. Kenapa dibilang physics itu karena itu 60 derajat. Kan enak boleh. Ya. Itu Bentuknya V. V. Wow, Miss V. Bukan deh. Miss V. Oh beda ya. Sorry. Miss V. Walaupun sama-sama V. acid. Sama-sama V. Sama acid. Berarti ini kalau ada pinter-pinternya dikit. kalau misalnya dulu kan ada jenis kopi ada Arabica, Robusta. Nah, kalau Liberica Liberica itu dia Di sini di gua nggak ada nih. dataran Afrika, jarang dipakai di Indonesia. oh begitu. Ya. Dari Liberia. Afrika. Iya, emang dari Liberia. 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 Namanya Liberica. Makanya kan Ada gua- satu lagi apa tuh? kan gue liat di Google nih ya. Heeh. Gue cari mbah Google nih kayak kopi ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 kopi Arabica, Robusta, Liberica, Excelsa. Excelsa, Kalau di Luwak, mereknya jadi Papua, Wamena, Mandailing. Oh, itu locality. Itu lokal. Itu locality namanya. Jadi kalau itu cuma 4 aja. kalau jenis 4. 4 aja Arabica, ya. Robusta, Liberica, Excelsa. Excelsa. Itu jadi 4 itu doang. Nah, kalau udah kayak Papua, Wamena apa segala itu namanya locality. Lokal ya. Lokalitinya. Jadi ini dari mana nih gitu. Bibitnya Arabica Nah. tapi numbuhnya di lokal gitu. Iya. Punya ciri khas ya, ciri khas kopi. Punya ciri khas ya. sendiri pasti. Nah, Beda itu tanah. Robusta sama Arabica pun untuk tanaman kebunnya itu ada minimum MDPL-nya. Wah lu, NDPL. Meter di atas Ya. permukaan laut. Nah lu. Jadi kalau Robusta itu masih aman di bawah 700 MDPL. Tapi kalau Arabica kalau pengen enak harus di atas 700 MDPL. Di atas ya. Makanya Nah, beda Arabica pegunungan itu, ya. Oke. itu perbedaan itu. Terus ngomongin tadi yang kayak bitter apa segala macam. Jadi di setiap seduhan itu si barista tuh bisa ngulik si kopi ini mau kayak gimana. Ya. Jadi biasanya kalau lu beli beans yang udah di roasting, udah dipanggang, itu akan ada catatan mulai dari proses pasca panen, terus taste-nya itu udah ada. Dan itu yang ngeluarin namanya ada Q grader. Q grader itu kayak Tim kalau penulis. di koki apa sih namanya kalau buat SNI-nya lah. ya kayak gitu lah. SNI-nya standar. Resep ya, Standarnya, resep ya, standarnya, resep ya. ya. Nah, itu ada Sampai tesnya segala macam. sedetail itu ya, Iya. sampai sedetail itu ya. Sedetail itu. Karena Nah, industrinya gede sekarang. gede, bener. Nah, itu dia. Lebih gede. Makanya barista itu kayak melengserin bartender. Iya, bener. Ya, bener. Sekarang pertanyaan kita kasat mata aja deh. Hmm. Lebih banyak mana kafe yang ngejual alkohol sama kopi shop? Iya, Kopi karena shop bisa 100 meter sekali. iya kalau misalnya kayak alkohol itu emang di Indonesia emang kurang ini ya. Oh, kita di Indonesia. Aku di mana? Aku siapa? Ya kalau di Indonesia kan karena awam lah, wajib baca kayak alkohol itu kan karena haram. Borok. Gitu ya. Enggak, karena enggak Bu. Ya. Oke lah kita kecilin ke taruhlah pub atau bar sekarang. Kayak pub yang di hotel, lobby hotel sudah ada pub ini. Itu lebih banyak orang ngopi sekarang Iya. daripada orang minum alkohol, walaupun sekedar bir doang ya. Ya, Bahkan kampanyenya lebih ke kopi itu lebih sehat daripada teh ya. gitu. Kalau secara kasar hitungan sih emang kafein lebih banyak kan teh kan? Iya. Kafein juga banyak deh. Lebih banyak. Oh, pantesan gua kalau minum Nah. teh nggak bisa tidur. Makanya Teh jangan yang mana nih? asal minumnya 1, jangan 2. Kalau 2 jadi teteh. Itu bener dia. Teh yang mana nih? Kalau 2 minum teteh, aduh, berantem. Terus Kenapa nggak ada barit teh? Barista doang. Nah ini tanya kalau udah berdua barista dia kenapa ada gua ngeliat. Lu tanya dia, barista itu asal katanya apa? Enggak, kalau itu berarti bariti. Barista kopi. Berarti kan dia ngambil dari bartender, barista. Iya. Barista itu kata asalnya apa sih?
Nah itu dia, yang lu tahu gue masih cari. Enggak, itu Sama dari Rista, Rosti. nah, dulu ada Kita lagi Barista. Barista. Kan bartender, tendering, tender. Oh, Nah. bartender itu singkatan. Enggak dong. Bartender. Bar, tender. Ah. Di bar ikut tender. Oh, Nah, itu saya bener. mau begitu ya. Terus saya mau. Ya, tender. Udah saya yang bikin tender. Kamu kalah. Kalau barista di Rista, Di bar- panggang. Jadi Rose. ini sebenarnya barista itu di bar ada sista. bahasa Itali. Wah, Artinya pun sama, jadinya bartender. melayani. Ya, Melayani sebetulnya sama. melayani sama gitu. Cuma Kalau mereka juga sama sebenarnya kalau di Italia itu barista itu ya nggak cuma kopi, segala macam minuman karena ya itu tadi bartender dia sebenarnya. Cuma bahasa sebenarnya Italia. padanan bahasa aja. Iya. kirain dari ini ya. Semantik, pergeseran makna. Ya. Kirain dari militer gitu ya. Barista! Baris! Dan itu berbaris. Bukan Terus datang orang Sunda. Barista. Bukan orang Surabaya ya, Pak. Barista. Madura itu. Lalu Surabaya sama Madura kan hampir-hampir sama. Tapi kan jauh. Kalau Madura jadi baris-baris. Baris. Baris-baris. Dia boleh nyapar. Nah, terus kalau misalkan pengalaman dong, lu sebagai barista tuh apa sih yang paling gede tantangannya? Sama yang paling gak enakin. Iya, nggak enakin, apa yang paling Itu aja dua dulu. Ya itu pertama kali orang pesen cafe latte. Oh. Cafe latte itu kalau hot itu ya sebenarnya sih nggak diwajibkan, tapi standarnya itu orang mesti pakai latte art. Latte art yang gambar tadi. Rosi. Nah, Rosita. proses. Ya Rosita, siapa itu Rosita? Tadi apa namanya? Rosetta. Male. Gua pikir dia 46. Rosita. Enggak, kan? Kalau iya yang tadi nyambung ke tadi pertanyaan Gatot juga, yang namanya pekerjaan ketemu orang langsung, bartender, barista, itu tantangannya menarik. Iya. Menarik sekali. Macam-macam. Tiap hari ketemu model manusia. Ada yang gini, ada orang pesen cafe latte hot, tapi minta es batu dipisah. Kan jadinya Americano. Enggak dong. jadinya es cafe latte. Cafe latte. Oh, cafe latte ya. Cafe latte hot, terus minta es batu dipisah. Itu bukan Dia cuma butuh ngituin gambar, habis itu dicampur. itu bukan akal-akalan konsumen doang kan. Itu berarti menyakiti hati barista ya? Kesel aja sih. Gitu sih. Mungkin awal-awal ya. Sama Awal-awal iya, tapi kesini gua bodo amat. Yang penting udah beli. Iya, yang penting lu bayar. Sama kayak kalau kayak di bar tamu pesen minum gitu, kita kasih terus ya kan ada cara minum whisky, wine, ada yang diseruput, ada yang apa. Kita yang udah lama kerja kan tahu model lah. Wah, ini kampret nih pasti nih. Dari cara megang gelas udah kayak yang paling iya seruput. Terus dia bilang Diputer-puter dulu gitu ya? iya, Itu anggur. pakai Dianya. sosok Beda. sosonanya ini Yang tahun muter berapa gitu. Kenapa diem aja? Dia yang muter. Kayak Indul. Wah, Kayaknya salah nih. sama kayak kopi. Kayak ada pasti yang begitu. salah tapi apa ya? Cuman nggak tahu ya kalau barista, lu seberapa dari misalnya malam ini ada tamu berapa gitu, berapa persennya yang lu engage langsung atau lu dilihat langsung di depan mata, kan biasanya kan Semua bikinnya di depan, berarti di depan, iya. di counter. Makanya kan kalau tadi lu lihat mesin gua ada di depan. Open counter berarti. Betul. Enggak, soalnya kan ada Jadi, yang disitulah perform gua. bikin, terus ada waiter yang nganter kan, atau runner. Kalau lu Iya. emang- Kalau sekarang atau kalau emang di sini, konsepnya open counter supaya lu mau lihat lah. Gitu. iya, kayak gitu. Berarti sambil artnya juga ya? Iya. Terus sama yang ini, kadang kan gini ya, ada orang yang datang nggak tahu dia pesan apa, Iya. dan Saya pesen apa? Saya siapa? gitu. Bang, saya pesen Nggak apa? gitu. Itu Lu datang ke sini ngapain? itu mengkeder coy. Itu orang keder. Kena setan keder. Untung nggak setan budek tuh, biasanya tabrak kereta kalau kena setan budek. Kira. Saya mau ngapain bang? Tolongin saya. Jadi antara dia nggak tahu sama so tahu tuh beda-beda tipis. Dari kalimat pertama Tapi aja sono biasanya. bego. Dia ngelihat
menu nih kan. Tulisan. Kopi itu paling murah biasanya espresso. Espresso itu cuma paling 10.000 biasa. Yang Standar. gelas kecil pahit, makan. Yang lainnya kan bisa 18, 20 Oke, gitu-gitu lah. Ini 10.000 espresso bang. Masuk apa nih? Nggak tahu apa lu sih lu. Itu apa jenggot lu kan? Lu itu. Aduh. Iya. Lanjut, sorry. Bener tadi, dia cuma ngeliat tulisan kan. Jadi kalau minuman nggak ada gambar kan tulisan doang. Akhirnya dia pesen espresso. Terus gua ya gua paham nih, takutnya orang nggak ngerti ya, tapi gua jelasin. Jelasin. Pak, espresso itu dikit dan pahit banget. Ya nggak apa-apa, saya udah biasa. Itu yang suka so tau. Terus tuh sebelah lambung. Jadi dia mikirnya itu espresso itu sama kayak apa ya, kopi yang ini. Indo Cafe. Kopi luwak. Iya, Indo Cafe. Kopi mie yang kecil. Iya. Nescafe. Enggak ada. Ada yang mana tuh? Tetot, habis waktu. Top kopi, beli satu gratis satu. Bukan balas. Ya pokoknya dia mikirnya itu ya. Bukan. Akhirnya gua kasih. Itu kan cuma sekitar 30 mili espresso itu. Lu gak tahu juga deh. kan harus masuk. Dingin banget nih bang. Wah, goreng haji nih. Biasanya espresso itu di apa? Di serving bareng air putih pasti disiapin. Akhirnya begitu datang dia bingung. Dikit ya? Gitu. Terus gua karena dia udah bilang udah biasa, ya oke lah. Tinggal Gue tinggalin. Akhirnya sama dia dicampur campur air putih sama kopi jadi teh. kopi hitam. Akhirnya jadi americano. Iya jadi kopi hitam. Habis itu dia minta gula, bang kasih gula dikit. Habis itu es batu. itu bukan dia nggak tahu, dia ngakalin dulu doang. Harganya harga espresso. Kadang gue pengen cubit tuh tengah hidungnya tuh. Cuma kan karena gue Mati. nih udah mulai ketahuan umurnya nih. Ketawa kalau nggak batuk kentut. Jebut. Gini nih orang emang gitu Gung, kalau udah umur antara ketawa batuk, kalau nggak ketawa kentut. Tapi happy dong. Happy, so far happy. Jadi yang gua sukai dalam dunia services adalah gua bisa berinteraksi, gua bisa ketemu banyak karakter orang, banyak obrolan yang bisa gua dapat atau pengetahuan baru yang bisa gua dapat. Jadi si barista itu bukan dituntut cuma sekedar bisa bikin kopi enak, bisa gambar latte bagus. Iya. Tapi pengetahuannya dia tentang kopi juga ya minimal basicnya dia tahu. Sama pengetahuan umum sih. Buat Pengetahuan teman ngobrol. betul. Karena gua dulu sama pas jadi bartender itu rajin baca koran. Terutama koran-koran asing, karena kan tamu gua rata-rata bule kan di hotel kan. Buka aja bisa tiba-tiba dia di bar suka ada TV tuh. Wah, orang ini nonton bola nih. Aja kabar tentang bola, cair tuh Bung. Iya. Minuman jalan, tip cair. Itu namanya trik. Itu yang masuk dalam kategori hospitality. Ntar masa cara lu nyari taunya dia demen nama, masa lu tiba-tiba datang, bang bola. Enggak. Kita lihat gestur. Kita lihat jadi gini. Ada juga tamu yang emang maunya diem ditinggalin sendiri. Iya. Jadi gini, lu Kalau dia jadi datang barista itu juggling bola gitu, Oh. main bola nih. Tiba-tiba dia datang bawa kartu, woi pesulap nih. Kita tidak pernah kenal sebelumnya ya. Emang nggak kenal, tapi saya pakai name tag ya. Jadi barista itu ya tadi selain nggak cuma bisa bikin kopi enak atau bikin gambar latte art bagus, tapi dia juga harus punya intuisi untuk nilai orang. Di intuisi. Iya itu feeling. Karena Jadi lu kan kerja di hospitality di back office kan, kitchen kan. Kalau gue di kitchen. Nah itu lu harus bisa lihat gestur orang, terus ketika diajak first impression diajak ngobrol pertama tuh gimana sambutannya. Kalau dia kan minimal lu tau lah nih orang pengen ngobrol Atau enggak? jadi orang tuh datang ke coffee shop kadang nggak cuma pengen ngopi tapi kadang mau cari temen ngobrol. Ada pengen sendiri ya. Nah Healing. akhirnya kita bisa tahu tuh buka aja omongan dikit om tinggal di mana. Oh gitu. Oh bukan. Oh. A, B, C. Terakhir dulu begitu orang ngasih handphone. Ini bang maaf bang ya.
Dikasih handphone. Gak malah, saya gak malah. Saya nggak mau handphone. Kalau mau situ jual dulu baru kasih duitnya ke saya. Saya nggak mau capek. Salah satu yang harus dimilikin sama orang yang kerja di servis tuh emang intuisi. Iya, itulah makanya gue dulu di apa di perhotelan, makanya gue kan orangnya nggak susah bergaul sama orang gitu ya. Kelihatan sih. Jadi makanya gue di itu gue milihnya malah ke back Back apa? Jadi temennya sama kiper. Backdrop. di belakang lah gitu, nggak mau di depan gitu. Makanya gue ambilnya tuh di koki karena enaknya di belakang, gitu, di belakang panggung. Jadi lu sukanya main belakang. Enggak juga, sakit. Iya lah. Bahkan kadang gitu, customer itu datang bukan karena kopi enak, Iya. tapi karena si baristanya Suasana asik, enak ya. terus kondisinya juga enak buat diajak ngelepas penat atau pusing lah gitu. Kadang kan orang cuma pengen Ngelepas apa? nenangin pikiran aja lah gitu ke coffee shop. Tapi berarti happy ya. Happy dong ya? So far happy. Happy lah, harus lah, happy lah. Ya. Daripada happy Nah, Salma. mumpung lagi ngomongin happy, kita cerita-cerita lagi yang dulu-dulu yang bikin happy gimana. Boleh. Gimana dong? Ya Gimana kan? dong? Boleh. Gimana? Coba tanya dong. Nah, Ya lu nanya dari Nih, sini, Gimana dari tanya sini dong. tuh? Tanya kan? Coba tanya dong. Lu tanya sendiri dong, tanya dong. Tanya dong, guys. Ngomong-ngomong gitu. ini Ini kata-kata dong ini itu ah. ambigu dan multitafsir. Iya tuh. Waktu zaman SMA pernah ada seorang yang nyebutin kata dong dan berakhir fatal. Nah itu tuh. Bagi dirinya. Iya tuh. Jadi Gua pernah sampai ada- sekarang tuh kok cuma gagal gitu dong dia marah Jadi gitu. pernah ada kejadian di waktu kita SMA ada beda pendapat tentang kawan. Nah kawan kita si bodong lagi tidur. Capek untuk Kawan makan, kita habis satu makan. yang lain itu lagi kita keroyokin. Tiba-tiba dia Ceng-cengin bro- lah, ceng-cengin. dicengin. Tiba-tiba dia berdiri langsung teriak. Kalau berani jangan keroyokan dong. Temen kita ada satu orang provokator langsung bangunin bodong. Dong, lu ditantangin dong. Bodong gitu dengan ya. polos bangun tidur langsung gebukin itu orang. Orangnya bengong. Kalau ikut-ikutan sih dong. Masa muda, masa yang berapi-api. Itu sampai chaos deh di kelas tuh ya. Sampai chaos ya. Makanya dari sisi bodong, lu kan tidur. Lu dibangunin terus Pikiran lu cuma apa doang. gitu dong? Pikiran lu Berantem. Karena ada kata-kata itu dong. mungkin lagi tidur, ya mimpinya lagi digebukin. Wah, Anjing gue digebukin. Itu siapa yang bangunin gue ya? Carok bukan sih? Bukan almarhum. Almarhum ya? Kipot. Oh iya, almarhum. Almarhum Iya. Kipot. No, lu ditantangin. Dong, lu ditantangin dong. Jadi kata-kata dong itu fatal, jangan sabaran. Oh enggak, abis gue berdiri, gue memvalidasi lah ya, siapa gitu kan. Kenapa gue berdiri? Si Antoninya kalau nggak salah tuh ngomong juga. Lu jangan dikit-dikit dong. Ya satu-satu dong kalau berani. Wah, dong lagi kan. Oh, dong lagi tuh, ada kata Akhirnya dongnya tuh gue ya. Loncat. loncat dari meja ke meja. Wih, ngeri itu kan. Pokoknya kita nggak bisa visualisasi ini ya. Nggak bisa. Kalau loncat itu ya. Chaos pokoknya. Chaos. Pokoknya chaos banget tuh. Kalau yang tahu bodong segede gitu, naik ke atas meja sekolah, terus nomplok loncat. orang. Nah, bayangin dah tuh. Kita juga mau misahin, males. Yang ada kena tampol. Dengan muka garongnya. Tapi ini persen sama siapa sih? Syukur ya? Ada dulu temen kita Abdul Syukur Syukur. ya? Itu kecil-kecil tapi padet bener. Padet. Otot semua itu. Nanti Gua lagi seumuran undang ukuran itu. lain. Itu gara-gara lu tidur di sekolahan kan? Tidur di itu kan pas kalau nggak salah bisa istirahat tuh. Enggak, emang lu sering tidur berarti kan? Enggak, abis ini dong, abis olahraga dong. Iya, bukan. Abis istirahat dia main basket. Hah? Terus ini loh apa? Dia nyemplung ke spiteng tuh. Oh iya, Spiteng atau diledekin. kubangan apa gitu Oh deh. iya, ada Terus kubangan, diceng-cengin sama si Enggak Roy. Enggak nyemplung juga kejeblos. Oh iya, terus Kalau wih, nyemplung sebadan-badan kepala-pala dong. Spiteng gitu. Oh, Gua- iya. Gua akhirnya setelah gebukin gua nanyain ini emang masalahnya apa Ya sih? itulah bodong ke bodong. Itu tuh. Darah muda jadi ya. Jadi Dalam gara-gara muda. begitu ya. Nah berarti nggak, pertanyaan gua adalah lu berarti emang tidur mulu kan? Enggak juga sih. Karena ke bawah sampai lu tua juga, naik motor lu tidur. Ah, ini. Di angkot lu tidur, sampai lu kecelakaan juga tidur kan? Gue punya temen yang Raja apa tidur. ya? Bukan, yang mendekati kematian itu ada dua. Bodong sama si Egi. Iya, lo itu Mobil terbalik-balik mulu. Ban Rio aja sampai hilang. orang Sekarang pas, Lari kemana itu? Terus sekarang apa? orang pas di polisi aja
Mas ini orangnya dimakamin di mana? Lah masih hidup Pak. Iya, lu berarti sering tidur kan sampai di motor aja Nah, gitu itu. kan? Maksudnya- Berapa kali lu kecelakaan di motor? Kecelakaan Yang tidur? 2. Yang pertama kan yang di Total kecelakaan 3. Yang Tapi tidur yang 2? tidur 2. Yang satu ngantuk? Yang pertama sebenarnya sih kalau yang pertama tuh nggak tidur gua. Nah, iya. Cuma emang bengong. Ngantuk? Bengong gua. Menjelang tidur? udah tahu merah. Pulang gawe, dijemput lah sama negangan nih. Heeh. Set, agak naik motor pulang dari KBN itu. Iya. Ada dulu setelah halte KBN itu ada spot yang dimana itu gelap banget. Oh itu berarti Situ- pas lu lagi gawe di Di KBN. KBN ya? Itu yang pertama KBN tuh Sukapura. Cakung. Cakung. Oh, yang Cakung. Oh iya iya. Nah itu ada angkot parkir di tempat gelap. Ngindarin lobang, nggak taunya itu angkot tuh. Kok Ya, segelap-gelap kalau melek Dari gua belakang. ngeliat dong. kan motor Dari ada belakang. lampunya. Sama temen gue di towel. Dong mobil udah telat. Karena lu tidur. Tak tahu merah. Lah angkot merah. KWK. Ya, kan yang gue boncengin. Betal kan, masuk ke dalam kan. Enggak, di atas angkot. Oh, jadi lu boncengin itu boncengan. Boncengin, seri bakso Iya. kecil. Jalan ke atas. Terus gua motor nancep nih. Lu ke kaca kan. Iya. Gua pakai helm Halves. Apes. Kacanya untuk gua buka. Kalau enggak itu udah Oh, iya, kayak lu. caki gua. Oh, tajam tuh ya kan. Ngegeletak lah Kayak gitu aja lu kayak caki. Jadi ciki. Ngegeletak gua tuh deh ada tukang tambal ban. Jadi mereka langsung inisiatif buka baju karena dari sana ada kontainer. Kalau mungkin kalau nggak ada mereka gua akhirnya aja bisa jadi kelindes kontainer orang. Itu Oh. memang spot gelap. Amit ya, amit Iya. ya. Alhamdulillah lah sampai situ. Terima kasih alhamdulillah. pada Ntar dulu tidur kan. Intinya tidur. Iya, kan? antara sadar dan antara ada dan tidak. terus Teta, kondisi teta. ya Apa tuh kan namanya kalau di tas kendali kita tidur itu namanya Microslip. microslip ya, microslip. Dia lah microslip, dia udah bukan makro. microfiber, gua microfiber. Dia makro, lotte dia sekarang. Nah, kalau grosir yang dia. kedua pure gua tidur. Nah, Yang itu kedua dong, gentle tuh. Yang aku. kedua, jadi itu pulang syuting yang tadi gua bilang tuh. Lagi abis ngerjain sinetron, selesai syuting itu jam 2 pagi. Jam 2 pagi beres-beres, gue balik ke base camp, sampai di base camp jam 3, bongkarin barang. Besoknya kebetulan break. Ya kan libur nih. Nah, gue punya inisiatif, gue pengen balik ke rumah. Maksud gue biar tidur gue agak lumayan nih, rada panjang, gue bisa bangun siang lah kalau tidur. Kalau tidur di base camp kan gue mesti balik lagi nanti ke Priuk gitu kan. Base camp gue pada waktu itu di kampung sawah Keranggan. Oh, bisa Di pelanggan. situ. Nah, gue nekat lu pulang. Kru gue udah bilang, Om besok aja, sekarang mah istirahat dulu. Enggak, gue pengen istirahat pada lamaan. Berarti lama Makanya, beneran. beneran. Sebulan gue hari Pulang ke rumah, gue sakit. Tapi emang maksudnya ya itu juga jadi concern juga. Maksudnya kan kayak industri perfilman di luar negeri ya katanya ya. Udah Maksudnya sehat ya, sekarang. Kalau di luar negeri di udah luar sehat. negeri udah kayak Iya, jam jadi- sekian harus sudah pulang. Iya. Betul. 8 Jadi jam, gini, tetap nggak 8 usah jauh-jauh Eropa atau Amerika gitu. Di Malaysia sendiri itu ada asosiasi untuk pekerja kreatif gitu. Jadi kalau yang gue dengar ceritanya tuh ya dari teman-teman kayak sutradara apa segala macam yang udah pernah ngerjain proyekan di luar. Jadi kata dia itu ada asosiasi. Nanti ketika lagi produksi nih, lagi syuting, itu akan datang nih orang asosiasi ngecek dari semuanya. Soal makanan, kesehatan, transportasi, tunjangan gitu-gitu itu semua dicek. Sanitasi dulu bersih. Ketika ada salah satunya yang minus, itu langsung di stop dulu produksi, dia harus menuhin itu. Oh, berarti harus keluar ini dulu ya. Betul. Jadi kalau di Indonesia ini, ya memang ya industri film kita memang bergerak terus. Tapi untuk kesejahteraannya ya Masih belum dirasain masih belum semua betul. pihak. Ada beberapa yang Masih sudah dianaktirikan. merasakan enak, ada yang enggak. Masih dianaktirikan masih. Betul. Jadi masih dipandang sebelah mata lah istilahnya. Apaan tuh? Tapi mungkin nggak sih, maksudnya gara-gara kayak itu kebiasaan gitu dalam artian orang Indonesia kan kadang kita kalau ngerjain sesuatu nih sampai malam mendingan abis sekalian deh gitu. Iya, biar capek-capek Biar sekalian lah capek-capek gitu. sekalian gitu. Nah. Jadi maksudnya itu terbawa ke industri. Iya, Ya gue nggak tahu ya akhirnya. industri perfilman seperti apa dalam artian gue kan kacamatanya cuman dari sudut pandangnya itu
penonton, maksudnya orang yang menggemari aja gitu. Kalau Iya, lu kan iya. kayak lu sama Egy juga udah pernah berada di dalam Jalanin. industrinya itu gitu. Apa emang harus seperti itu gitu, maksudnya apakah bisa diperbaiki? Ya mungkin kita dengan podcast ini juga bisa ada Kalau suara di- lah gitu ya. Penglihatan gue layer 1, layer 2-nya mau udah sesuai jam. Iya. Kadang Udah sesuai ada jam yang faktor repot kan? X itu yang bikin Nah. jadi akhirnya manjang. Entah itu yang nggak bisa kita atur ya, kayak cuaca. Oh, oke. Terus kedua itu alat. Ketika alatnya rusak mau nggak mau kita harus nungguin sampai benar. Nah, kalau alat panjang ceritanya tuh balik Iya. ke maintenance ke apa. Bisa mau manggil yang backupnya pun harus ada waktunya. Gitu. Genset gitu ya. Genset, Neduk udah pernah ngerasain gua. Oh, iya. Akhirnya nungguin itu. Harusnya hari ini dapat 20 scene gitu ya. Itu cuma nyampe di 12 atau 13 scene. Berarti bukan, Akhirnya jadi utang apa, scene gitu. bukan kompon doang yang meleduk ya, genset juga meleduk ya. Neduk Pak, iya. Jadi kalau dari sudut pandang gua ada kayak untuk di layer 1, layer 2 lah berarti kayak bintang utama itu jam kerjanya tetep. Oh. Jam kerjanya mereka udah enak sebenarnya. Yang repot kan kita yang kayak di krunya yang dia syuting jam 8 pagi. Kita settingin dari jam 1 malam. Itu beritanya gitu. Belum tentu jam 8 paginya itu beneran mulai. Iya. Oh. Dan si artis-artis utama layer 1, layer 2 berapa jam sih paling lama dia tag? Apalagi kalau yang udah grade A, grade B tag sekali 2 kali jalan cepet-cepet setengah jam, 1 jam cepet Kelar Nah, gitu. Tamis mana? Nah, terus kita yang itu. kru-krunya kan standby. Nah itu terus ada perbedaan nih antara syuting studio dalam artian TV ya sama syuting PH. Jadi kalau PH itu seril mungkin. Studio itu bisa cuma artificial. Gitu ya. Aneh. Kayak Baba Jaya Bajuri. Ya, artificial. Terus kalau di studio dulu ya casting atau si artisnya ini dianggap dewa. Pegel Paji. Dianggap iya Pak. Lausan. Hey. Endorsement. Tapi kalau kayak di PH, entah sinetron, film atau iklan, ya si casting ini harus ngikut sesuai jadwal gitu. Karena kalau Jadi nggak outdoor bisa kan enak-enaknya. faktornya banyak, sewa tempat, Cuaca, terus lampu, cahaya. cahaya. Itu tuh kayak cuaca-cuaca gitu harus nyewai itu enggak? Pawang hujan. Ada. Sempat ada gitu ya? Ada. Mau nggak Kayak mau. dulu gua ngerjain iklannya salah satu deterjen ya di Petukangan. Itu sampai manggil. Soklit. Enggak dong. Jangan tuh merek Kan dong. gua enggak mau nyebut Kita udah merek. deh. Rinso. Daya. Anjing sebut semuanya. Itu pakai pawang hujan orang dan rata-rata pawang hujan itu ya Pelabuhan Ratu. Orang Pelabuhan Ratu rata-rata gitu. Nggak tahu mungkin bukan karena yang di pas Mandalika tuh dong. beberapa kali itu Balala. Barara. Rara. Itu kan orang cadel ngomongnya. Kan cadel telinga. Jadi bilangnya Remote-nya Tuhan. Warna merah berarti. Rara ini remote-nya Tuhan. Sampai segitunya tuh ya. Iya. Dan itu si pawang hujannya beneran profesional. Bahkan mau percaya atau enggak dia dipanggil sampai ke Amerika Oh iya. untuk jadi pawang hujan. Jadi kalau zaman sekarang mah mending nggak pakai AI ya. Zaman dulu tuh beneran di shoot gitu ya. Dia disuruh bikin ini sekelilingnya gelap di tengah terang. Ayo, Nah, itu buat umbrella rain, Mau umbrella red. payung hujan. Handler. rainkeeper. Rainkeeper. Jaga hujan. I won't shoot, that's raining now. Terus apa dong? Yang lu kangenin dari sini apa dong? Tapi udah lama tinggal. Walaupun lu masih TikTok kan bokap masih di sana kan. Ya masih. Tapi secara domisili kan lu sekarang orang sini. Apa yang kalau lu balik ke Perut yang pasti lu lakuin? Yang lu kangenin. Nongkrong. Sama teman-teman yang masih ada di situ aja ya. Jadi kebanyakan udah pada nggak ada ya. Beda vibes-nya. Udah pada nggak Abang ada. beda, abang beda. Pada Gak tahu merantau. kenapa ya gitu. Malah orang Jakarta malah pada merantau. Orang merantau ke Jakarta. Ya kan? Iya. Kalau merantau, Ke Joey Jakarta. Wise. Hah? Ya, film merantau. Iya. Lu capek ngejagain anak-anak ini capek.
Capek Hayati lelah, Hayati ngejagain orang-orang. Aduh, nyanyi dong dia. Apa tuh? Rama Uwais. Rama Uwais apaan? Nyanyi, bininya nyanyi. Oh, Aldi S. Audi. Nangis semalam. Jangan ntar ngeband sama adiknya. Biku gatot biku. Tepi. Tepi. Bang Tepi. Kayak kenal aja gue. Dapat tepi ya. Ya itu kalau di Priuk itu ya kita nggak pernah jaim ya Priuk itu Iya, ya kan ya seadanya aja gitu. Ah, Tapi kalau ngomongin Priuk nih ya, balik lagi ya. Kalau Priuk itu sekarang maksudnya kayak kita kan mungkin generasi milenial lah ya. Udah Gen X itu Gen X Gen X X bawahnya akhir. nih. Terakhir ya kita Gen Y ya kita tuh Gen Y, Gen Gen. Yegen. Nah, Young Generation young generation, yes. Nah, maksudnya kalau kita Bukan tuh generasi biru. biru, yes. Ngomong apa sih semua diyesin, Cok? Semua diyesin. Karena gampang labil, gampang ke distract. Nah, maksudnya kalau kayak generasi kita kan kita tahu nih formatnya seperti apa gitu orang-orangnya, obrolannya juga. Kalau kayak sekarang di anak-anak Priuk kan sekarang Bengkok. Berasa bengkok. belum Diurut dong. belum diurut. Pakainya tangan kiri mulu. Apa ya tadi ya? Kasih belok mulu sih. nggak ada celana dalamnya keketatan Keceplak. Sekarang itu Priuk karakternya masih keras apa enggak sih? Bener maksudnya. Kalau kata itu. gue sih udah enggak. Bener. Mentalnya keras iya tapi mental ya makanya kayak si siapa yang cewek ganteng itu Botil kan sih. yang joget si Didi Kempot itu loh. Oh, ya itulah yang main sinetron itu. Mana sih? Iya, ada yang cewek ganteng siapa ya lupa. Itu dia selalu bilang Priuk mentality. Iya. Tanpa dipungkiri kita yang anak Priuk ngerasain gitu. Dalam artian Priuk itu mau ditaruh di mana aja hidup. Oke. Terus dulu gua bikin kayak pengamatan lah ya, mulai dari diri gue sendiri atau orang-orang yang gue kenal yang anak Priuk tapi di luaran. Jadi gini, anak Priuk itu satu orang dia bisa nguasain keadaan. Dua orang bisa nguasain pembahasan pembicaraan di satu tempat tongkrongan. Lebih dari 3 orang nguasain tongkrongan cuy. Bisa. Ya. Gue ngerasain itu waktu gue di Kalideres. Gue ngekos di sana, gue kerja kan di sana. Sama Tapi si- kita bukan kayak untuk ngecilin kayak bukan di luar Priuk ya. Tapi Iya. emang ini ini yang kita rasain. Kita rasain aja ya. Yang kita rasain. Mhm. Kita nggak bilang tempat lain itu nggak Iya. sekuat kita, enggak. Masing-masing tempat pasti punya karakteristik, punya mental sendiri-sendiri gitu. Iya. Nah, pada saat itu gua ngekos di sana, awal-awal ngekos itu kita yang anak-anak satu kayak yang gua anak sini nih. Kita Biasanya lewat gitu, ya, Akam misi so. bang gitu. Yoi. Oh iya bang, gitu. Lama-lama, gue pengen nongkrong nih. Kalau ya nggak tahu ya, kalau anak lain mungkin kalau nongkrong di warung udah ada yang nongkrong, dia akan segan untuk nongkrong situ. Tapi kalau kita anak Priuk bodo amat. Yang penting gue pengen nongkrong, pengen beli rokok atau beli kopi. Malah kita pengen nongkrong gitu. Iya. Pengen Cuma nongkrong, butuh- bukan pengen ngapa-ngapain, Iya, pengen pengen nongkrong. cuma pengen butuh teman ngobrol aja. Begitu kita duduk ngobrol, Ngambung. akhirnya dia tanya nih, tinggal di mana bang emang? Bang ngekosnya di sini katanya. Saya di Priuk bang. Wah pantas kan. Gua nggak ngerti tuh apa yang dia bilang pantas. Iya, itu sampai sama ya gitu juga gua alamin juga kadang kenapa sih emang ada apa sih dengan anak Priuk gitu. Ada apa sih gitu. Soalnya kok ibaratnya kok kalau Priuk kok kayak dia capnya kok begitu gitu. Padahal kita nggak biasa aja Iya. gitu. Jadi setelah itu akhirnya hari-hari berikutnya bukan kita yang permisi kalau lewat. Mereka yang negor duluan, bang berangkat kerja atau bang pulang kerja. Itu bukan Mampir. karena Akhirnya nggak jadi kerja, kita mampir. Itu sampai gua ngerasain, gua kalau parkir di Alfamart nggak pernah dimintain parkiran. Ya emang takut ngeliat muka lu aja itu dong. kali dong. Oh dulu mah rapi coy. Apa? Apa? Kerja di kantor, gua kan dulu GE. Baju lu rapi, muka lu yang ngomongin, bukan.
Apa hubungan sama baju? Gua nggak pakai jenggot, nggak pakai kumis. Tetep dong. Gak ngaruh. Maksa. Dikata. Dan itu salah satu penyebabnya akhirnya gue nggak pernah dimintain parkiran, gue ribut sama angkot. Lu mah ribut mulu dong. Pagi-pagi kusut cuy. Abis dari Priuk mau ke kosan, buru-buru tuh karena udah mau jam kerja kan. Angkot dengan santainya berhenti malangin gue mau masuk. Belaga gila lu. Lu aja waktu zaman kita SMA bisa ngusir anak STM tawuran. Gimana gak berantakan muka lu? Coba, anak SMA negeri ngusir anak STM 2 tawuran. Sendiri lagi. Gua di dalam warteg liatin lagi, anjing si bodoh mati, kita dong mati dia bang. Dia turun mati, kita dong. Saya buka baju lagi. Iya. Cabut-cabut tuh, warung gua kan nonton. Warungnya Bapak Gunawan. Cosplay. Cosplay jadi mamang-mamang. Padahal anak SMA juga kalau dia tahu. Wah, aja tahu begini mah gue ributin. Enggak, gua sih orang yang petasan sendiri. Nah, itu Snake in the blanket itu. Mama Gunawan, Mama Guns. Udah, alhamdulillah gak kena. Dia nanya sumbernya. Oh, itu beda cerita, itu dark ya. Dark. Ntar kita kapan-kapan kita ceritain lah. Mungkin kalau sempat kita undang Mama Guns. Itu gedang udah gede kali ya. Gak tahu deh. Ya sebentar Ayla. Iya dong. Udah nikah kali gitu. Iya. Itulah kurang lebih. Itulah. Jadi ada satu, jujur ada satu kebanggaannya di anak Priuk. Terus sama ini, satu lagi. Apa tuh? Waktu gua di net itu sempet anak net itu cewek padahal berjilbab. Dia minta ajarin gua ngomong tai. Cuma sekedar ngomong tai. Makanya bisa ngomong tai. Jadi kalau kata dia ya, kita mah biasa aja ya ngomong tai gitu kan. Iya. Kata dia enggak. Anak Priuk itu kalau ngomong tai lebih apa ya? Dalam. Deep. Iya. Lebih kuning. Apa namanya? Lebih kerasa hidup. Lebih lengket. Lebih hitam. Habis minum kopi. Amat sangat mengintimidasi kalau kata mereka. Kok gitu? Makanya gue bingung, emang apa bedanya? Bedanya sekali lagi yang gue bilang, muka lu. Jadi zaman kerjaan gue nganterin invoice kan ke The East tuh. Dulu kan di net tuh kan vendor kan, jadi kalau nganterin invoice tuh mesti ke kantornya yang The East di lantai 28 atau 30 gitu. Terus saban ketemu dia gue malu sendiri. Tadi dia dari jauh, tai. Gue suruh ngomong tai tuh kan, kalau dia enak ya ngomongnya kayak gak ada beban gitu. Kan bangke ya, pada saat Lu doang. TAI gitu. Lu doang. Padahal kan ada kalau misalnya itu mencintaimu. Akhirnya gitu. Terus sempat ditanya kenapa sih orang Priuk itu temperamen. Gimana nggak temperamen, mau berangkat kerja kena macet. Nah, itu gue bilang sama mereka sebenarnya anak Priuk itu sama, secara emosi sama, mau anak Priuk, anak anak pusat, timur, selatan itu sama. Cuma kita startingnya lebih awal. Masuk Kalau- jam 7, lu jalan jam 6, gua jam 5 pagi udah jalan. Lu keluar rumah, lu masih bisa ngeliat pohon hijau, udara seger, macet juga masih mobil-mobil lucu gitu kan, mobil-mobil keren gitu kan. Kita begitu keluar gang, des, asap kontainer hitam, boom, Optimus debu, Prime. kan. Belum lagi tukang parkir yang maju lu anjing, Lu si cepet. iya, udah maju lu anjing, goblok, kalau belakang lu macet itu. Gitu. Belum lagi orang yang sama-sama buru-buru kan, woi goblok masuk, padahal mah gak bisa. Belum ada ondel-ondel lewat. Gitu. Rusuh banget. Gue bilang sama mereka tuh, sebenarnya sama, secara temperamen sama, secara emosi sama. Cuma kita startingnya lebih awal aja. Makanya nyampe sini, lu yang kena apes. Itu lagi pas capek-capeknya ya kan, pas marah-marahnya. Lu masih bisa kali berangkat naik motor sambil sarapan, kita mah enggak. Ya, sama kata temen gue pernah, teman kuliah gue ya, dia baru kali ini pertama ke Priuk, gue ajak ke Priuk, main ke Priuk, ke daerah Warakas ya, dekat Warakas itu ya. Itu dia itu anak ya sering-sering banget naik motor dia kemana-mana, anak motor king kan.
Di mana-mana tuh balap itu dia kebut-kebut mulu tuh. Dia dari sono aja Kalimalang sono, wah kebut-kebutan lah. Dibawa ke Ciut. Dia suruh nyalip-nyalip tuh di tengah-tengah kontainer. Kalau gua udah biasa, ya kan, sangseng. Dia kagak bisa, diem. Itu yang nggak bisa bohongin anak Priok atau bukan? Ya, Gua pernah dijemput sama temen gua dulu kuliah di Bintaro kan, temen gua rumahnya di Pondok Indah, terus ngajakin jalan lah mau ke klub malam ceritanya. Gua udah males, gua udah nggak mau. Udah gua jemput kata dia. Ya udah jemput aja lah. Dia jalan dari Pondok Indah, naik Opel Blazer waktu itu. Wah, mobil paling mewah lah. iya. Jam kemudian telepon gua. Gua di depan rumah sakit umum daerah Koja. Terus lu kesini naik ojek, gua ganti ojeknya. Gua udah gak berani terus, hancur mobil gua di lewat sini. Lah kata gua, mobil lu kan gede juga, gedean yang ini musuhnya. Itu sama kejadiannya. Kawan gue juga mau main ke tempat gua. Rumahnya dia itu di Dharma Wangsa. Sini Dharma Wangsa apa tuh? Pokoknya situlah. Daerah situlah Dharma Wangsa. So-soan pengen main ke tempat gua. Bawa mobil pula. Mobilnya pada waktu itu Vios apa Altis gitu loh pokoknya. Gepeng lah itu. Sedan kan. Nyampe di Semper, dia dari Gading. Semper Belakang. Dulu masih ada ban gede itu kan di tengah. Oh Iya. Desember ya. Oh iya. Telepon, "Dong, Panglima. lu bisa kesini nggak dong?" "Kenapa?" "Gua nggak bisa jalan." "Kenapa? Mogok mobil lu apa macet?" Gua bilang, "Lu di mana?" "Gua di ini nih jalanan yang yang banyak cabangnya nih," kata dia. "Yang tengahnya ada ban gede," kata dia. Semper. "Oh, Semper." "Terus kenapa?" "Enggak, lu kesini aja dulu deh," kata dia. Udah gua ketemu. Gua udah mikirnya nih anak kalau nggak kenapa? mogok, bocor atau Dipalak nih, ya kan? Nyampe lah gua ke situ. "Kenapa lu?" "Coy, gua gemeter." "Gemeter kenapa?" Gua udah tahu ke tempat lu tuh lewat sono kan," kata dia. "Ntar yang nongol di gereja tua itu tuh." "Iya benar," gua bilang. Terus gua tadi mau masuk kanan kiri kontainer semua tuh. Ban adanya di samping gua semua, gua nggak berani maju. Akhirnya gua minggir ke pangkalan 07 itu. Metro. Metro Mini 07. Dia parkir situ. Ini yang gua rasa tempat paling aman kata dia. Iya sih paling lega ya Pak. Iya. Itu spot di Semper paling lega situ. Depan itu kan tenaga kerja itu kan. Balai tenaga kerja kan. Akhirnya gua ingetin. Ada dia paling gede di situ ya. Iya, dia paling meter. Akhirnya gua ingetin, "Lu ngapain sih? Tuh gua pengen tahu tempat lu," kata dia. Goblok. Ya, terus sama zaman dulu ya, zaman dulunya kayak Semper Pelumpang itu ya sebelum ada ya sekarang kan udah enak ya, udah banyak tol ya alhamdulillah ya. Dulu kita ujungnya tol. Iya, kira itu ujungnya tol, Iya. itu tol Jagorawi ya. Jagorawi, gitu. Tol Jagorawi. itu ya. Anak-anak selatan tuh pasti nanya, "Ini ujungnya tol di mana sih?" "Priuk." Pokoknya lu kalau ngasih tahu ke rumah, lu apa? Udah sampai tol sampai habis. Sekarang enggak ada habis-habisan tuh. Sekarang nggak ada habis-habis ya. Itu Itu namanya. Udah susun-susun. kan Orang kaget kalau aja. misalnya mau keluar dari Pirik tuh jangan hari Senin sama Rabu. Oh, Senin Marbo ya? Iya. Dulu gua kira Kan kontainer itu kalau misalnya itu Senin sama Rabu itu kalau paling banyak. kalau sekarang Rabu Sabtu. Oh, gitu. Karena Sabtu. Iya. Oh, udah berubah tuh ya. Udah berubah. Udah berubah kan sana Kan Senin sama Rabu. udah yang gara-gara dwelling time itu ya. Ya, Itu mulai berubah tuh. Iya. Oh, ini Kontainer informasi keluar nih. semua. Tapi gini, semacet-macetnya Priuk lu harus tetap harus bersyukur. Ada duit di situ semua. Iya, karena ketika pernah dulu 2016 apa kapan Iya, itu? iya. Priuk lockdown, Priuk shutdown. lengang. Iya. Shutdown. Perekonomian Oh, iya. Indonesia lagi nggak bagus. Iya, benar-benar. Itu kenapa itu? Ya Gua nggak. apa ya itu waktu itu? Pokoknya sempat aktivitas pelabuhan itu Pelabuhan, berhenti iya, total. pelabuhan tuh berhenti tuh. Enggak bergerak duit. Makanya gue bilang orang suka pada ke Priuk, jangan ke Priuk macet. Lu kalau Priuk nggak macet, nggak bisa ngapa-ngapain lu. Iya. Perputaran duit terbesar itu ya di situ. Gitu. Perputaran bisnis itu adanya di situ. Lamborghini sebelum nginjek Pondok Indah nginjeknya Bogasari Iya, dulu tuh. iya. Bogasari sekarang. Lamborghini, Bumblebee, Bubble turunnya iya Porsche apa sih? Ford. Kok Mustang. Mustang. Yang Bumblebee itu Mustang. Mustang. Ya pokoknya itu Mustang apa Kiss? kokis. Radio. Mas Banteng. Oh, Mas Banteng. Udah hadir, udah maghrib yuk. Udah maghrib. Ya, Ya. oke, kayaknya segitu dulu ya. Mungkin nanti sambil ya kita di episode lain kalau misalkan ada yang mau
ngobrol-ngobrol tentang bodong juga ntar kita akan ngobrol lagi. Yang nanya-nanya tentang bodong. Ya, Kalau dari requestan banyak soal bodong, kita bikin lagi episode bikin khusus lagi. bodong lagi. Kalau nggak ada ya udah di satu dan di on gitu. ya paling kalau ada teman-teman yang tahu dan mau komen terus mau ngasih saran Bone. kritik, Mau request DM aja langsung. Bone. Bodong apa itu? Dulu apa? Yang bikin Bodong Nera. Dia bikin drama itu. Bodong Nera. Nera dipanggil-panggil bodong Nera. Hai Nera. Gigi, sampai sekarang gue masih manggil dia Gigi lu. Sama bodong Nera ya. Nera dipanggil bodong. Nera. buat yang nggak tahu ini Nera Tangga ya Nera tanggal. Teman sekelas kita itu. Vokalis gua dulu tuh. Walaupun nyanyinya masih, ini udah belum sih, udah belum sih. Oke guys ya. Oke. Sampai ketemu. Ya, makasih dong Dok. Oke, Sehat selalu. thank you. Thank you. Sehat semuanya selalu. Bye bye. bye 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 bye.